Halo, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati asisten guru Bapak Tan Bun, serta yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Public Talk secara online. Wah, secara online ini ramai juga ya. Jadi beberapa peserta dari berbagai kota bisa ikutan. Halo buat Jabodetabek, Batam, Bandung, Bontang, Jambi, Yogyakarta, Malang, Mojokerto, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Semarang. Halo semuanya. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita dapat mengikuti dengan baik dan mendapatkan manfaatnya ya. Perkenankan, saya selaku MC pada sore ini, Asma, akan membacakan susunan acara Public Talk mengenal lebih dalam Wipasana sebagai berikut. Presentasi acara akan dipandu atau host oleh Bapak Jo Hartanto. Praktek meditasi 10 menit atau anapana. Sesi tanya jawab bersama asisten teacher Bapak Tan Bun pada penghujung acara. Sebelum dimulai, saya akan membacakan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Harap teman-teman menonaktifkan atau mute audionya. Kedua, teman-teman yang mengaktifkan videonya agar memastikan background-nya tidak ada orang yang lalu lalang. Ketiga, pada sesi tanya-jawab, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat. Bila waktunya tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan ini, nanti akan dijawab melalui WA atau email. Bila ada yang ingin bertanya langsung, dapat menyalakan videonya, raise hand, dan silakan bertanya secara langsung. Sebelumnya, saya perkenalkan presenter kita kali ini yang akan membawakan presentasinya adalah Jo Hartanto, yang dikenal sebagai pebisnis, investor, juga sebagai penulis buku yang sangat laris, guru pengembangan diri, dan investasi pada keuangan. Saat ini, Jo memilih menginvestasikan lebih banyak waktunya untuk bermeditasi dan menjalani pola hidup sehat. Jo mendapat banyak sekali manfaat dan perubahan yang luar biasa dari menjalankan praktek meditasi secara rutin dalam kehidupannya sehari-hari. Selama ini, Jo sangat aktif mengajak keluarga, teman-teman, dan partner bisnisnya untuk belajar dan berpraktek meditasi. Tidak lain karena manfaat yang sangat banyak yang telah didapatkannya. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan serahkan kepada Bapak Jo Hartanto untuk memulai acara Public Talk ini. Saya persilakan Pak Jo Hartanto. Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, event ini diselenggarakan oleh Yayasan Meditasi Vipassana Indonesia, di mana kali ini kebetulan dibawakan oleh saya sebagai salah seorang praktisi meditasi Vipassana, salah seorang siswa lama, dan didampingi juga oleh asisten guru Bapak Tan Bun yang nanti akan memandu kita di sesi tanya jawab di akhir acara ini. Ya, nah, jadi tolong teman-teman pahami, saya bukan guru meditasi, ya. Saya bukan guru meditasi. Guru meditasinya adalah nanti yang sebentar lagi saya akan perkenalkan. Profesi saya seperti tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Asma sebagai pembisnis, investor properti, dan penulis buku serta trainer. Nah, saya ingin menceritakan bagaimana awalnya saya bertemu dengan Vipassana ini 20 tahun yang lalu tepatnya. Dimana kalau saya waktu itu tidak bertemu, saya tidak ada hari ini,
saya waktu itu bertemu dalam situasi yang sangat memprihatinkan gitu ya. Saya dalam keadaan stres, depresi, dan benar-benar sedang terpuruk. Jadi 20 tahun lalu tepatnya saya mendapatkan flyer ini. Sebuah event yang persis seperti hari ini, tapi bentuknya offline di hall waktu itu, dan disitulah saya pertama kali mengenal meditasi Vipassana yang saya praktekkan sampai hari ini. Gurunya adalah Mr. S.N. Goenka, atau kita biasa panggil Guruji. Beliau adalah seorang keturunan India yang lahir di Myanmar, besar di Myanmar, berusaha di Myanmar, sukses di Myanmar. Kemudian beliau bertemu dengan gurunya Sayagyi U Bakin, belajar teknik Vipassana, berlatih selama 14 tahun, dan kemudian di tahun 69 beliau kembali ke negara leluhurnya, ke India. Dia mengajar di sana, mulai hanya mengajar 12 orang, mulai dari orang tuanya, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya. Dan kemudian ternyata dari 12 orang ini memberitahukan kepada relasinya, teman-temannya, betapa bermanfaatnya meditasi Vipassana ini, sehingga terjadilah kursus yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang. Sampai akhirnya S.N. Goenka sudah lebih dari 45 tahun mengajar bersama dengan asisten-asisten guru yang telah ditunjuk olehnya. Mengajar puluhan ribu, bahkan mungkin sekarang sudah ratusan ribu orang melalui kursus-kursusnya yang diselenggarakan di seluruh dunia. Nah, apakah itu sebenarnya Vipassana? Mari kita dengarkan langsung penjelasan dari S.N. Goenka. Apakah itu Vipassana sebenarnya? Vipassana is a science of mind and matter, how the mind is influencing the body, and in return how body is influencing the mind. And it all happens at the depth of the mind. The conscious mind does not know what is happening deep inside. And one keeps on developing a habit pattern of reacting with craving whenever there is a pleasant sensation, reacting with aversion whenever there is unpleasant sensation. And constantly there are sensations throughout the body, pleasant, unpleasant, pleasant, unpleasant. The conscious mind may not react, but the deep unconscious is constantly reacting. It has become the slave of its own habit pattern of craving, aversion, craving, aversion. All other impurities of the mind, all other defilements of the mind are just product of these two, craving, aversion, craving, aversion. And whenever one generates craving or aversion, one loses the peace of the mind, the harmony of the mind, the balance of the mind. One becomes a miserable person. Without knowing that I am harming myself, one keeps on harming oneself. There are other techniques, we are not here to condemn them. Those techniques work at the surface level of the mind to calm the mind, perfectly all right, to purify the mind, perfectly all right, but just on the surface level or maybe slightly deeper. But this works, it starts working at the root level. The root level of the mind is constantly in contact with body sensations. Mind and matter are so interconnected, constantly, and there the habit pattern of craving aversion is going on. So you have to break that habit pattern, for which you have to go to the depth of the mind. You have to make a part of the mind very sharp. So you join a 10-day course, and 3 days continuously you have to work observing the breath as it comes in, as it goes out. Natural breath. No breathing exercise, not try to control the breath. Natural breath as it comes in, as it goes out, keeping your attention on a small area below the nostrils, above the upper lip. And because you are with the truth
is no imagination, there is no verbalization, there is no visualization, there is no self-suggestion, auto-suggestion, just the truth that you are experiencing the breath coming in, going out, coming in, going out, and a small area. Continuously are working for 3 days. This makes the mind very sharp, very sensitive. And at the end of 3 days, one finds that you start feeling subtler realities. Besides the breath, there are so many other realities. You feel sensations in this area, different kinds of sensations, which normally you don't feel. Your mind, conscious mind, feels only very solidified, intensified, intense, gross, unpleasant sensation like pain, pressure. That's easy, people feel it. But there are so many other sensations throughout the body, all the time. Some of them are so subtle, just oscillation, very subtle oscillation. So mind must be trained to feel all kinds of sensations. And then from the 4th day onwards, you feel those sensations throughout the body. So you are developing your faculty to enable you to feel all types of sensations in the body. And another part of Vipassana is when you are aware of sensations, you change the habit pattern, don't react. Whether pleasant sensation, unpleasant sensation, just observe objectively. Whatever is happening, keep on understanding this is not eternal. Whatever sensation arises, it does not stay forever. Very unpleasant sensation has arisen. Gross sensation. It arises, seems to stay for some time, but ultimately passes away. Sooner or later passes away. And when it turns into very subtle sensations, that is mere vibration, arising, passing, with great rapidity. So the same characteristic makes no difference. When you understand that whatever is happening within the framework of the body is constantly changing, that means the entire physical structure, the entire mental structure constantly changing, something which is constantly changing, what is the sense to react with craving towards it or react with aversion towards it? You understand? With the wisdom of your experience. This is not just an intellectual understanding. Now you are experiencing it. So the habit pattern starts changing from the root level. To change the habit pattern at the surface level of the mind, very easy. There are many techniques. People work on that. It gives result. But then if the impurity is at the depth of the mind, accumulated, time and again, there is a volcanic eruption. It comes on the surface and you are again agitated. The whole equanimity on the surface of the mind is gone. So that is why Buddha taught us to go to the depth of the mind and work with the depth of the mind. So that habit pattern is changed at the root level. If the root is decayed, then the whole tree will be decayed. If the root is healthy, then the whole tree will be healthy. So work at the root level. And he gave this wonderful technique. At the root level, mind is constantly in contact with body and body sensations. If you are aware of that and you are not reacting, your mind is becoming healthier and healthier, more and more wholesome. You live a better life. When the mind is pure, free from negativities, free from craving, then it generates love, compassion, goodwill. Instead of negative emotion, you start generating positive emotion, which is good for you, good for others. When you generate negative emotion, you are the first victim of your negativity. You become so miserable and you make others miserable. Instead of that, if you start generating positive emotion, you feel so much of peace and harmony. And you generate peace and harmony for others also. So you make others also happy. You are happy, others are happy. So this is a way of life, a good way of life, healthy way of life. Instead of making oneself miserable and making others miserable, now you start making yourself happy and make others happy. Last 32 years it has come out of Myanmar. It was maintained in Myanmar for thousands of years, originally from India. Buddha discovered it. And then it was lost in India after 500 years. Different countries it went, there also got lost. One country, Myanmar, maintained it. But there are also very few people, only from teacher to pupil, teacher to pupil. The rest of them
They never knew even what's happening. Now it has come out, Myanmar, and we find how the world is accepting it. Everywhere people like it because it is result-oriented. Not that you will get something after death also you will get, but what you get now is more important, here and now, and you get the benefit here and now. People start living more peaceful life, their capacity to work increases, they are more responsible towards their duties, and the human values, enhancement of human values, that is required everywhere in the world, with every community. And this technique gives that result. It is always relevant. It was relevant 26 centuries back. There were people who were living very miserable life, harming others. Today, the situation is worse. What terror is going on all around. And in the name of religion, terror is being practiced. These terrorists ignorant because they don't know what they are doing. I see every religion, including the religion of the so-called terrorists, and terrorists is not limited to one community. Every religion has some terrorists, those who are fundamentalist and extremist, and they say that my religion is the best religion, all other religions are useless, so everybody must accept my religion, get converted to my religion, then only you'll go to heaven, otherwise you'll go to hell. This kind of thought is harmful. Let people be happy with their own religion, with their own rites, rituals, ceremonies, belief. But the inner essence of every religion is the same. Live a moral life, have a disciplined mind, a pure mind, full of love, compassion, goodwill, tolerance. If that is given more and more importance, then the other things at the surface of the mind, surface of the religion, which differs from one religion to another religion. Let people be happy with their own beliefs and dogmas and rites and rituals, but don't forget the inner essence. So this vipassana helps you to give importance to the inner essence. Live a moral life, have a controlled mind, have a pure mind, full of love, compassion, goodwill, acceptable by every religion. So now there's a division between one religion and the other. Actually, if the religion divides, it is no religion. When it unites, then only it is religion. And the inner essence of the religion is always uniting. The outer shell keeps on dividing. So don't give much importance to the outer shell where we differ. Give importance to the inner essence where we agree, all agree. And that is why I feel Vipassana is the answer to today's problem. There is no complication of this philosophy, that philosophy, believe in this or not believe in this. That creates complication. But simple, you do physical exercise, say you do yoga. It is so simple, but it helps you to keep your body healthy. Similarly, it is so simple, you observe your breath. Then you start observing your sensations. You observe what's happening in your mind and how the mind and body are interrelated and see how you are reacting. Out of ignorance, you are reacting and harming yourself. Harming yourself. When you realize that, you stop reacting. You don't harm yourself. Nobody wants to harm oneself. It is simple. Only when people have not taken a course, then they keep on thinking, oh, this is not my religion, this is another religion taught by Buddha, so it must be Buddhism. I also had the same fear in my mind because I was born and brought up in a very staunch, conservative Hindu family. And this is Buddhism. No, not for me, not for me. Ultimately, I decided when I heard all this, I decided, all right, let me take a 10-day course. I said, trial, let me see. After giving the trial, I found it is the same in our religion also. It is the same with every religion, but no practice is there, mere theory. And that theory also gets complicated with this philosophical belief, that philosophical belief. My God will help me. My God will help those who are followers. And this God will help those who are followers of that. And that God. What we have done of the poor God? What we are doing? They have degraded all these things and given so much importance to these things. Not necessary. Importance must be given to morality.
which is good for everyone. Let people believe in this God or that God or this philosophy or that philosophy. Don't quarrel. Let people be happy with their own. But don't forget the essence. Essence of every religion is morality, humanity, that is given by this practice. And it is simple, certainly simple. 10 days people have to spare, which looks too much. Oh, 10 days, how can I give 10 days? But once you pass through it, you find these were the best days of my life. Nah, mungkin teman-teman sekarang bertanya-tanya, ya tapi bagaimana cara mengamati nafasnya gitu ya? Nafas itu kan tidak terlihat, tidak kelihatan. Mungkin ada beberapa orang juga yang selama ini ya bernafas sudah sejak lahir, kenapa mesti diamati gitu ya? Terus bagaimana caranya? Gitu ya? Karena nafas itu tidak terasa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, tidak berpanjang lebar, kita langsung praktek saja mengamati nafas. Now let us practice Anapana for about 10 minutes. Practice Anapana. Sekarang kita praktekkan Anapana kira-kira 10 menit. Prakteklah Anapana. Sit comfortably. Comfortably. In any posture that suits you. Keep your back and your neck straight. Keep your eyes gently closed. Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period. Keep your mouth gently closed. Duduklah dengan nyaman, dalam postur apa saja yang cocok dengan kalian. Tegakkanlah punggung dan lehermu. Tutup matamu dengan lembut. Mereka yang memakai kacamata harus melepaskannya selama meditasi. Tutup mulutmu dengan lembut. And focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. The area at the entrance of the nostrils. Dan pusatkan seluruh perhatian pada daerah pintu masuk lubang hidung. Daerah pintu masuk lubang hidung. And remain aware of every breath coming in, every breath going out. Natural breath, normal breath, as it is. Dan tetap sadar akan setiap nafas yang masuk, setiap nafas yang keluar. Nafas alamiah, nafas normal, seperti apa adanya. If it is long, it is long. If it is short, it is short. Passing through left nostril. Passing through right nostril. Or through both the nostrils. Jika nafasnya panjang, maka panjang nafasnya. Jika nafas pendek, maka pendek nafasnya. Nafas melewati lubang hidung kiri, maka saat itu nafas melalui lubang hidung kiri. Melewati lubang hidung kanan, maka melalui lubang hidung kanan. Atau melewati kedua lubang hidung, maka kedua lubang hidung yang dilalui. Just remain aware, do nothing.
Just remain aware. Hanya tetap sadar. Jangan melakukan apa-apa. Hanya tetap sadar. Berjaga-jaga. Penuh perhatian. Waspada. Tetap berjaga-jaga. Penuh perhatian. Waspada. Terus-menerus sadar akan nafas. Nafas yang masuk. Nafas yang keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Teruskanlah perhatianmu dengan memastikan tetap pada daerah ini, pintu masuk lubang hidung. Seperti seorang penjaga pintu gerbang, seperti seorang pengawas. Sadarlah akan setiap nafas yang memasuki lubang hidung. Sadarlah akan setiap nafas yang bergerak keluar dari lubang hidung. Berjaga-jaga, penuh perhatian, waspada. Nafas masuk, nafas keluar, nafas alamiah, nafas murni. Tidak ada yang lain kecuali nafas.
Bhavatu sabba mangalam. Bhavatu sabba mangalam. Bhavatu sabba mangalam. Good, good. Be happy, be happy, be happy. Tempat penyelenggaraan kursus meditasi Vipassana ini ada di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia tepatnya. Jadi ada kurang lebih 300-an lebih center di seluruh dunia. Jadi ada 185 center dan 138 non center ya. Bedanya apa? Yang center itu berarti dimiliki sendiri, yang non center biasanya tempatnya pinjam atau masih sewa gitu ya, belum dibeli tempatnya. Ada di Afrika, ada di Amerika, ada di Asia, ada di Eropa, ada di Australia, ada di Selandia Baru. Hampir di seluruh dunia ada pusat-pusat meditasi Vipassana. Di mana memang pusat-pusat meditasi itu memang khusus hanya untuk berlatih teknik Vipassana seperti yang diajarkan oleh SN Goenka. Nah, di Indonesia ada di mana gitu ya? Di Indonesia yang paling dekat sebenarnya ada di Bogor, teman-teman. Yaitu yang namanya Dhamma Java. Yang dikelola oleh Yayasan Meditasi Vipassana Indonesia. Di mana Dhamma Java ini berlokasi di sebuah tempat kawasan resort di pinggir lapangan golf yang sangat indah sekali pemandangannya, udaranya sangat sejuk ya. Di lahan seluas 4,5 hektar yang kita bisa mengakomodasi 100 siswa. Kemudian kita menyelenggarakan kursus-kursus meditasi selama 10 hari untuk semua siswa. Baik siswa baru yang belum pernah belajar, belum pernah tahu apa itu meditasi sebelumnya, dari berbagai macam kalangan, background, agama, gender, apapun juga, semua belajar di sini. Dan kemudian kursus-kursus lainnya, khusus untuk siswa-siswa lama. Siswa-siswa lama ini adalah siswa-siswa yang sudah pernah mengikuti kursus 10 hari sebelumnya, maka bisa mengikuti kursus yang 3 hari, yang 1 hari, atau yang 8 hari gitu ya. Yang 20 hari juga ada, kalau masih kurang 10 hari, yang 30 hari juga masih ada gitu ya. Jadi banyak kursus-kursus lainnya, tetapi untuk siswa-siswa baru yang belum pernah harus mengikuti kursus 10 hari dulu sebelumnya ya. Juga kursus-kursus anak-anak, meditasi anak-anak dan meditasi remaja. Tempatnya ada di mana? Ya di Jalan Ahmad nomor 99 Kampung Bojong Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Dekat dari Jakarta, hanya kurang lebih sejam setengah saja lewat tol Jagorawi situ ya. Teman-teman nanti bisa pergi ke website kami di dhammajava.org untuk bisa membaca-baca atau juga bisa cari tahu melalui Google Map lokasi persisnya di mana. Kemudian, nah selama kursus ada peraturan-peraturan yang jadi sabar dulu teman-teman yang sudah, saya tahu Anda sudah tidak sabar ingin bertanya kapan kursus terdekat, ada sudah tidak sabar ingin mendaftar gitu ya. Tapi tunggu dulu, ada peraturan khususnya yang perlu Anda tahu gitu ya. Peraturan khususnya kurang lebih sekilas, yaitu selama kursus di sana akan ada pemisahan antara wanita dan pria. Jadi dipisah ya. Ada pemisahan area khusus buat wanita, area khusus buat pria. Kemudian di sana teman-teman juga melakukan berdiam diri yang mulia. Apa itu berdiam diri yang mulia? Artinya tidak ada komunikasi sama sekali dengan dunia luar. Loh Pak, terus jadi gimana komunikasinya? Ya namanya juga kursus meditasi. Anda mengamati ke dunia, ke dalam diri Anda gitu ya.
Makanya kita harus putus dengan dunia luar supaya kita bisa lebih terkonsentrasi dan dapatkan hasil yang maksimal selama 10 hari hidup kita di kursus ini. Juga tidak berkomunikasi sama peserta lainnya. Anda hanya bisa berkomunikasi dengan kursus manajer kursus, dan guru pembimbing yang ada di center saat itu. Ya. Terus, jadi jadwal selama 10 hari kurang lebih seperti ini. Ini jalan masuk senternya seperti ini. Di hari pertama Anda datang, Anda registrasi, ada makan malam, kemudian kursusnya dimulai jam 8 tepatnya. Dan hari berikutnya dimulai adalah hari pertama. Hari pertama sampai hari keempat kita akan belajar dibimbing langsung oleh SN Gwenka bagaimana melakukan teknik anak-anak. Jadi kalau tadi teman-teman sudah melakukannya 10 menit, ini Anda akan mendapat kesempatan selama 4 hari full mengamati nafas Anda. Dan di hari di hari keempat sampai ke-9 mulailah teman-teman diajarkan meditasi vipassana, tekniknya. Ya. Dan kemudian di hari ke-10 setelah meditasi vipassana mulai diajarkan teknik yang baru lagi, yaitu teknik meditasi metta atau meditasi cinta kasih, meditasi kasih sayang. Jadi Anda selama 10 hari di sini akan belajar 3 macam teknik meditasi yang semuanya saling berkaitan satu sama lain, ya. Dan di hari ke-10 itu berdiam diri yang mulia berakhir. Sesama siswa boleh mulai berkomunikasi sebelum di hari ke-11 besoknya setelah ceramah pagi, makan pagi, kursus selesai. Anda bisa pulang kembali ke rumah masing-masing dan praktek sendiri di rumah apa yang sudah dipelajari selama 10 hari di Dhamma Jatwa. Ya. Oke. Setiap harinya kursusnya bagaimana? Ya, jadi kurang lebih sekilas saja ini. Anda akan dibangunkan jam 4 pagi, kemudian mulai bermeditasi setengah 5, nanti ada waktu-waktu istirahatnya, no worries, gitu ya. Tidak dari pagi setengah 5 sampai malam bermeditasi terus-terusan, nggak ada istirahatnya, ada makannya, gitu ya. Jadi jam setengah 7 sampai jam 8 ada istirahat makan, mandi, gitu ya. Bisa Anda boleh cuci-cuci juga. Kemudian ada lunch break jam 11 sampai 12, jam 5 sampai jam 6 ada tea break. Kemudian malam ada ceramah dan sesi tanya jawab. Setelah itu Anda beristirahat dan mulai kembali dibangunkan besok paginya jam 4 pagi. Ya, kurang lebih jadwal hariannya seperti itu. Terus ini Metro Singwen, TV Metro Singwen pernah melakukan interview dan dokumentasi di Dhamma Java. Sebentar saya akan putarkan videonya.你好，观众朋友们，在我们的一生当中，大家肯定有试过静坐冥想 （meditation）。那你们是否有听说过，在印度有个最古老的静坐方式，那就是内观？走，我们一起去看一下内观和其他坐禅的方式有什么不同。内观就是如实观察，它是透过观察自身来净化身心的一个过程，排除体内的愤怒、憎恨、心痛等，以寻求心灵上的祥和。在西爪哇深度尔有个专门学习内观的地方。据师傅介绍，学习内观前必须要腾出10天的时间，给自己的心灵做净化。据说，如果恶业深的人，他所有的过去都会一一浮现；而心怀慈爱的人，在经过10天的修行后，会感受到前所未有的快乐，并学会如何控制自己的心性。Vipassana adalah satu teknik ya untuk mengeluarkan kekotoran batin. Kenapa kita mengamati perasaan di tubuh? Karena setiap kemarahan atau kebencian itu akan menimbulkan suatu reaksi di tubuh. Itu kita mengamati di dalam tubuhnya, di dalam tubuh kita sendiri, bukan di luar. Yang penting kita tidak berbicara. Ya, ada segregasi antara pemisahan antara laki dan perempuan. Ya, kita juga
melakukan 5 moral, ya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan seksual yang itu, tidak berdusta, dan tidak minum minuman. Kalau dengan ngomong, kita pertama perhatian kita akan terpecah. Kedua, kita akan mempengaruhi siswa lain juga. Oh, dia udah dapet ini, saya belum. Dulunya minimal 30 hari, tapi kan generasi sekarang sulit mencari waktu. Akhirnya dicoba, dipres, akhirnya yang minimal itu 10 hari. 内观也讲究男女有别，男女吃饭、住宿和静坐的地方也是被区分开来的。学习期间全部吃素，师傅解释说，由于在修炼的10天内是不能杀生的。学习内观的费用全免，许多学生在学完之后都会捐款以示感谢。这里也欢迎不同宗教信仰的人。学习之前必须先到该官方网站上注册报名。学习内观必须要有持久的毅力和认真学习的态度，才能真正的掌握内观的技巧。虽然内观和其他静坐技巧有点相似，但是不少学徒觉得通过这10天的内观修行后，得到了不少效益。memutuskan suatu hal juga lebih rasional, bekerja lebih efektif, lebih singkat. Ada 10 hari. Jadi kita 10 hari itu ada noble silent, tidak berbicara, kita stay feeling ke dalam diri kita. Itu lebih terasa untuk saya. Jadi membuat kita lebih peka. Terus perasaan-perasaan kita waktu kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak hal-hal yang tidak mengenakan, kita gampang terurai. 许多年轻人觉得静坐修行对自己确实有很大的帮助。虽然大多数人不能接受10天内不能触碰手机，但他们都认为这项修行可以锻炼他们如何面对生活、工作上出现的各种问题。 Sebenarnya awalnya sih nggak tahu sama sekali soal Vipassana. Jadi aku punya temen yang tahu ketertarikan aku soal meditasi. Jadi sebenarnya terjualnya tuh di ide 10 hari silent meditation, detox tanpa handphone dan lain-lain. Kupikir kayak kalau hidup di kota butuh banget detox kayak gitu kan. 参与内观课程的学徒们必须谨记这段话：平等心是平衡的心。 平等心是不贪求、不嗔恨的心。平等心是有不愉快的感受，是不会期盼它快快消去；有愉悦感受，是不会期盼它持续下去。 Saya Ibu Malik. Saya mengenal Vipassana ini dari putri saya. Di akhir tahun ini saya berkesempatan untuk datang ke sini. Di luar semua apa yang saya dapatkan, saya sangat merasakan ketenangan dan kenyamanan yang tak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Hai, nama saya Afiani Malik. Saya menjadi news anchor di salah satu TV swasta. Saya mengambil kursus 2 tahun lalu di Dhamma Japa. Pengalaman yang saya dapatkan memang nggak mudah. 10 hari untuk noble silence dan lain-lain. Jadi perlu waktu yang cukup panjang untuk akhirnya saya memutuskan mengikuti ini. Banyak belajar, banyak referensi, dan kemudian mengumpulkan tekad. Tapi ternyata 10 hari yang saya curahkan membawa dampak yang luar biasa. Yang pertama yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih tenang. Bukan hanya perasaan yang lebih damai dalam hati, tapi juga saya tidak menjadi orang yang reaktif. Begitu sesuatu terjadi, kebanyakan di luar keinginan kita. Dan juga saya merasa saya menjadi lebih banyak bersyukur, dekat dengan Tuhan, dan yang pasti saya jadi lebih positive thinking. Nama saya Teddy, dosen di perguruan tinggi, mengikuti kursus Vipassana ini yang ke-6 kalinya. Pertama-tama saya merasa hidup saya penuh dalam penderitaan, penuh ketidakpuasan, emosi yang tinggi, dan selalu berusaha mengendalikan kondisi eksternal di luar dari diri saya. Dalam kursus saya mempelajari, yang pertama adalah dalam hidup ini kita hanya bisa mengendalikan diri kita, bukan kondisi eksternal yang kita kendalikan. Nama saya Nelson, saya karyawan swasta. Selama 10 hari ini saya dapat sebuah tools yang namanya meditasi, yang nantinya akan membantu saya di kehidupan sehari-hari untuk meregulasi emosi dan stres. Bahkan setelah mengikuti dalam 10 hari ini aja, saya udah merasakan efeknya yang luar biasa buat saya. Jadi setelah 2 hari, benar-benar semua yang stres, semua dari pekerjaan, dari masalah-masalah segala macam, itu entah kenapa bisa plong, bisa
hari kedua bisa ceria, udah seneng, udah bisa ketawa-ketawa sendiri. Terus di hari kelima dan di hari keenam setelah melewati proses meditasinya yang lebih dalam lagi, benar-benar secara emosi, secara mental pun terasa lebih banyak energinya, terasa lebih stabil. Nama saya Sylvia Maharani, sekarang baru 19 tahun. Saya mengikuti kursus ini karena kursus ini sangat membantu saya dalam kehidupan untuk di masa depan. Di sini selama 10 hari saya pun mendapatkan ilmu tentang kesabaran. Saya sangat takjub dan senang sekali bahwa bisa merasakan sensasi yang sangat indah saat hari ke-7 dan saya sangat ingin kembali lagi ke sini. Saya juga berharap Anda semua untuk datang dan mencoba meditasi yang membawa kenikmatan luar biasa dan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua. Silahkan kuatkan semangat Anda, kumpulkan tekad Anda untuk mengikuti meditasi Vipassana ini. Kami selalu terbuka and be happy always. Bye-bye. Oke, jadi jangan khawatir buat Anda yang dari berbagai macam latar belakang kepercayaan, latar belakang lingkungan, latar belakang keluarga, latar belakang background apapun juga, meditasi Vipassana hanya akan mengubah, hanya akan memindahkan yang tadinya dari kesedihan menjadi kebahagiaan, dari yang tadinya belenggu menjadi pembebasan. Ya. Seperti yang tadi teman-teman sudah lihat, banyak sekali sharing dari siswa-siswa lama yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan, kedamaian, ketenang-seimbangan. Kenapa? Karena pikirannya terlatih selama 10 hari untuk bisa tenang seimbang. Pada umumnya pikiran yang tidak terlatih atau pola kebiasaan pikiran yang tersimpan di pikiran bawah sadar kita adalah selalu bereaksi terhadap perasaan-perasaan di tubuh yang tidak kita sadari terjadi setiap hari selama 24 jam, di mana ketika perasaan itu tidak menyenangkan, ketika timbul sebuah pemikiran yang terjadi dari hal-hal yang di luar kontrol kita, menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan sehingga kita bereaksi, marah, benci, dendam, stres, depresi, dan lain-lain. Dengan kita berlatih meditasi Vipassana, kita berhasil lebih mengendalikan pikiran kita yang liar itu, berhasil membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Ya, makanya kenapa sharingnya dari teman-teman, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa, merasakan sensasi perasaan yang belum pernah mereka alami, merasakan kebahagiaan, kedamaian yang luar biasa. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman boleh di-capture, dicatat atau di foto informasinya, disimpan supaya nanti setelah selesai sesi ini teman-teman bisa mencari tahu dan mendaftar kursusnya. Alamatnya di dhamajava.org/registrasi. Anda bisa lihat jadwal kursus terdekat, jadwal kursus 10 hari, ingat ya, daftar yang 10 hari, jangan yang 3 hari atau yang 8 hari, itu hanya khusus untuk siswa lama. Siswa lama boleh daftar, tapi yang masih baru, yang belum pernah, silakan daftar kursus 10 hari di bulan depan, bulan Maret yang terdekat. Setiap bulan Dhamajava mengadakan kursus 10 hari. Ya. Terus kemudian informasi sejak jam 4 ini sampai detik ini, informasi yang sangat berharga ini, jika Anda ingin sharingkan kepada komunitas Anda, atau nanti setelah pandemi benar-benar oke, kita bisa mengadakan event online, Anda mau mengundang tim Public Talk untuk mengadakan Public Talk offline di kota Anda, kami persilakan hubungi nomor telepon yang ada di sini. Karena sebelum pandemi, public event seperti ini sudah diselenggarakan di banyak kota-kota di Indonesia ini. Ya. Nah, berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Oke, di sesi tanya-jawab ini, nah setelah selesai sesi tanya-jawab ini, nanti
nanti MC yang akan mengatur bagaimana cara tanya jawabnya. Maka setelah sesi tanya jawab ini saya serahkan kembali kepada MC untuk bisa mengaturnya. Oke, saya stop sharing. Sekarang Asma silahkan take over acaranya. Ya, terima kasih Pak Jo atas presentasinya yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Boleh menyalakan audionya, videonya, dan raise hand. Nanti bisa bertanya langsung. Saya boleh bertanya langsung. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Fran Uy. Oke. Ya, ini memang sangat menarik saya karena saya bertahun-tahun mempelajari seperti ini dari kecil. Saya waktu kecil umur 10 tahun sudah belajar sama paman saya. Lalu tapi memang ada kesalahan yang saya pelajari. Lalu saya pelajari dari prana healing. Ada prana healing itu mirip sama ini, mirip. Jadi dia tuh penyembuhan tanpa obat, tanpa makanan, tanpa sentuhan. Saya lihat ini sangat mirip dan saya ini sudah saya praktekkan semua. Saya praktekkan semua, ini sangat bagus sekali ini memang. Yang saya tanyakan itu ya memang sekarang ini saya sudah melaksanakannya terus tiap hari. Dan saya ada kelainan pada lambung saya ini sering kembung ya. Kalau saya pakai ini cepat sembuh. Melihat suatu proses, lalu di mana-mana pun saya suka buang angin jadi kentut. Sudah buang angin jadi sembuh gitu. Yang saya tanyakan itu apa ya? Ya memang saya terus belajar. Mungkin ada hal-hal yang belum saya dapetin. Semoga saya bisa dapat di sini. Mungkin ada yang melengkapi saya gitu. Ya tadi saya mencoba untuk anak-anak itu ya, yang untuk hidung itu ya. Saya tidak bisa menapas karena saya ada sakit lambung ini. Udaranya tidak bisa masuk. Nah, cuma itu aja, udara tidak masuk. Lalu tapi saya setelah saya coba ya tetap bagus sekali itu. Mungkin juga ada teman-teman yang sama. Maaf Pak, tolong kita persingkat aja ya pertanyaannya ya. Kita mau kasih kesempatan buat yang lain juga. Mungkin Pak Bingbun bisa tolong bantu dijawab. Pak Bingbun, persilahkan. Ya, meditasi ini vipassana akan membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif, akan menumbuhkan hal-hal yang positif seperti cinta kasih sayang, sabar, dan itu dengan sendirinya akan memberi efek pada kesehatan kita. Kita melatih meditasi ini, kita akan menjadi lebih sehat, lebih bahagia. Ya itulah yang bisa saya katakan untuk jadi efek untuk membuat kita lebih sehat, lebih bahagia memang ada jika kita melakukan praktek meditasi ini. Oke. Terima kasih ya. Semoga suatu saat saya punya kesempatan untuk ikut acara ini. Ya. Karena memang namanya itu mempelajari sesuatu ilmu itu tidak semakin banyak kita pelajari, semakin banyak yang harus dipelajari lagi, betul. Terima kasih. Yuk, semoga bisa ketemu di kesempatan lain di meditasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Mungkin ada teman-teman yang lain, Bapak Ibu, yang masih ingin bertanya seputar vipassana yang baru ditayangkan tadi dengan Pak Jo. Kita tunggu sebentar. Sudah boleh bertanya saya? Ya, silakan Bapak. Terima kasih ya, selamat sore menjelang malam. Saya pernah ikut
satu kali, agak lupa, mungkin tahun 2009 barangkali ya. Ketika itu di form pendaftaran saya tulis saya mempelajari Reiki. Ketika saya dimulai belajar hari pertama, saya dipertemukan sama guru dan dipesan jangan menggunakan Reiki selama pelatihan ini. Ya oke, saya tidak menggunakan Reiki. Pertemuan kedua, saya daftar, saya ditolak. Saya bilang, saya kenapa ditolak? Karena saya belajar Reiki. Emang belajar Reiki kenapa? Nah, ini tidak kompatibel katanya. Tidak kompatibelnya kenapa? Nah, saya mohon penjelasan pada kesempatan ini. Belajar Reiki nggak bisa mengikuti Vipassana karena tidak kompatibel. Tidak kompatibelnya kenapa gitu loh. Itu aja, makasih. Karena teknik yang dilatih itu bertentangan. Reiki dan Vipassana. Vipassana kita mengamati atau hal-hal yang alami dan tidak mencoba mengatur energi-energi yang ada di dalam tubuh kita seperti Reiki. Jadi kalau dua-duanya itu sangat berlawanan, makanya banyak siswa yang mendapat kesukaran kalau mereka melatih Reiki dan Vipassana secara bersamaan. Makanya itu diputuskan untuk siswa supaya memilih salah satu yang cocok bagi mereka. Jangan melatih dua-duanya karena itu bertentangan. Jadi di Reiki kita mencoba mengatur energi yang ada di dalam tubuh kita, tetapi di Vipassana itu nggak boleh dilakukan. Semuanya harus yang alami. Itu saya rasa jawaban singkatnya begitu. Ya, Terima kasih. Tapi saya belum jelas ya. Kenapa? Nanti Ketika orang belajar Reiki ya dia Reiki lah. Ketika Vipassana lah. Ya. Reiki juga energinya nggak diaduk-aduk, Pak. Maaf ya. Nggak diaduk-aduk. Tapi itu nantinya akan kebiasaan yang kita lakukan waktu melatih Reiki, biasanya juga akan terbawa pada waktu kita melatih Vipassana. Jadi itu berdasarkan pengalaman dari banyak siswa dan dari banyak guru juga yang mengajar itu, mereka mendapatkan sebaiknya siswa harus menentukan mau terus mengikuti Reiki atau Vipassana. Salah satu saja, tapi jangan dicampur-campur. Begitu yang saya rasa cukup ya Pak Pramana, saya kasih kesempatan juga buat Ibu Lianti Chen. Halo. Ya. Iya, Pak, saya mau bertanya. Saya sudah mengikuti kursus ini 10 hari di bulan Januari yang lalu. Memang banyak yang saya alami. Nah, yang saya mau tanyakan memang pinggang saya yang bertahun-tahun sakit hilang. Nah, setiap kali meditasi saya tuh ngalami mual-mual, muntah, terus pernah satu kali hari ke-7 pusing kepalanya, tapi memang itu hilang, setelah besoknya hilang, kepala jadi enteng. Terus ada hari ke-8 buang-buang air, cuma 2 kali gitu, udah selesai. Nah, hari ke-4, 5, 6-nya itu selalu muntah gitu loh. Ya, tapi memang dampaknya setelah saya pulang tuh banyak sekali. Saya bisa lebih sabar, saya bisa lebih berpikir positif. Nah, yang saya mau tanyakan itu tuh kenapa? Dan saya selalu meditasi di rumah kalau pagi 1 jam atau pagi-pagi misalkan pagi-pagi saya bangun jam 4, 1,5 jam saya meditasi. Nanti malam mau tidur 1 jam saya meditasi. Nah, setiap meditasi itu selalu pada saat saya mau meditasi tuh badan saya tuh kayak anget, kayak kesetrum, langsung kayak model kesetrum. Nah, beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya mual lagi meditasi terus muntah keluar lendir. Nah, itu kenapa ya, Pak? Biasanya pada waktu meditasi itu timbunan-timbunan yang tertanam di bawah alam sadar itu, bawah sadar bisa keluar dan menjelmakan menjadi seperti itu. Mual, pusing, dan kita di sini melatih untuk tetap mengamatinya dengan tenang seimbang. Itu berangsur-angsur akan hilang dengan sendirinya. Jadi memang itu terjadi pada waktu bermeditasi. Banyak siswa mengalami itu, tapi juga banyak juga yang tidak mengalami keadaan-keadaan seperti itu.
Yang penting kita mencoba untuk tetap tenang seimbang terhadap perasaan-perasaan tubuh yang timbul. Oh, tapi kalau pada saat meditasi gitu, terus tiba-tiba terus nggak tahan muntah gitu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, tapi kita juga bisa juga kembali ke napas, mengamati napas untuk beberapa saat untuk karena tenang, ketegangan supaya tenang. Oke. supaya Jadi kan selama ini yang saya latih di rumah kan yang mikirin yang ubun-ubun kepala sampai telapak kaki itu yang terus saya ini. Oh, jadi kalau lagi pas mual gitu, saya kembali ke napas. pernapasan. Oh, oke. Kembali ke napasan akan bisa selalu membantu kita. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Saya akan bacakan 1 pertanyaan lagi. Mungkin saya akan batasi mungkin ke 5 pertanyaan ya. Ini ada Ibu Vanessa, dalam setiap meditasi betul ada yang namanya berupa sankara, seperti apa saja yang sering muncul dalam kebiasaan kita. Ini saya punya sedikit cerita, kalau sering tidur malam, kebanyakan sering mimpi saat tidur sampai telat bangun dalam di bawah kesadaran saya, apakah itu juga sankara? Betul, itu juga sankara. Sankara yang tertanam, yang keluar, menjelmakan diri sebagai nggak bisa tidur, terus pikiran-pikiran yang macam-macam itu. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Tadi ada yang bertanya minta file presentasinya, nanti ini akan di-upload, sesi ini di-upload di kanal YouTube-nya resmi Dhamma Java. Anda bisa search saja di YouTube Dhamma Java. Ada beberapa video-video termasuk penjelasan-penjelasan Gwen Kaji di sana. Kemudian Anda juga tolong di-follow akun Instagramnya Dhamma Java sehingga Anda bisa dapatkan informasi-informasi berikutnya termasuk quotes-quotes dari Gwen Kaji. Terus kemudian Anda juga bisa lihat jadwal kursus dan daftar kursus di dhammajava.org/registrasi ya. Jadi nanti setelah ini Anda bisa pergi ke website, bisa pergi ke Instagram, bisa nonton YouTube-nya untuk sampai nanti kita bertemu di Dhamma Java dan di sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya selama 2 jam ini. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Dikbun sudah mendampingi kami. Terima kasih buat teman-teman semua yang membantu, Asma, Riko, Ike, dan lain-lain siswa-siswa yang lama yang membantu terselenggaranya acara ini dan menyebarkan informasi ini. Ya, terima kasih pada Pak Jo. Dan terima kasih juga kepada Pak Dikbun, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih bertahan sampai sekarang. Silakan mengunjungi website kami untuk melihat jadwal meditasinya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu.